berjalan lancar karena disponsori oleh Ikatan Alumni ITB Chevron, Ikatan Alumni ITB Kepulauan Riau, dan Bimbel Nurul Fikri Pekanbaru. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Amber Pramesti dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK ITB gitu, atau biasa disingkat dengan PWK ITB. Nah, tadi mungkin udah dijelasin SAPPK itu terdiri dari dua jurusan, yaitu Arsitektur sama Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK nih. Nah, mungkin tadi teman aku udah jelasin dari Arsi, sekarang aku coba jelasin dari PWK-nya ya gitu. Yang pertama mau kita bahas adalah prospek kerja. Nanti ketika lulus dari PWK, kira-kira di mana sih kita bakal kerja gitu, di bidang apa kita bisa masukin lamaran pekerjaan dan bekerja di mana nanti gitu. Nah, sebenarnya lulusan dari PWK ini punya prospek kerja yang cukup luas karena yang dibahas di jurusan ini juga sebenarnya ilmunya cukup luas gitu. Kalau misalnya kalian mau kerja di pemerintahan gitu, itu bisa ya. Misalnya kalian kerja di PU, pekerjaan umum, di Bappenas, atau misalnya kerja di Dinas Perumahan Rakyat, atau misalnya kerja di Dinas Tata Ruang, itu bisa banget. Nah, kalau di swasta gimana? Itu bisa juga, kalian bisa kerja di konsultan yang bergerak di bidang penataan ataupun perencanaan ruang gitu. Nanti konsultan-konsultan ini biasanya bakal ngurusin kalau misalnya mau bangun apartemen di kota ini, itu di mana sih yang boleh dan di mana sih yang bagus, yang bakal menguntungkan baik buat yang bangun dan juga tidak merugikan lingkungan ataupun melanggar peraturan yang ada di daerah tersebut gitu. Kalau misalnya kalian mau kerja di LSM gitu, itu juga bisa, kalian bisa kerja di LSM yang bergerak di bidang sosial, di bidang tata ruang, ataupun di bidang lingkungan, karena semua bidang ini di kuliah PWK itu diajarin gitu. Kalaupun kalian akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja di bidang yang tidak berhubungan langsung dengan PWK, itu juga bisa banget. Kalian bisa jadi dosen, jadi akademisi lah ya, atau misalnya jadi peneliti, jadi researcher, ataupun kerja di bidang yang sama sekali nggak ada hubungannya sama PWK, tapi masih pakai pola pikir perencanaan yang diajarin di kuliah gitu. Karena ntar pas kuliah bakal banyak banget diajarin pola pikir untuk merumuskan masalah, memecahkan masalah, dan pendekatan-pendekatan yang dipakai itu bakal banyak banget diajarin dan bakal bisa diterapin ke banyak bidang pekerjaan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu apa aja sih aktivitas yang bakal dilakuin kalau kalian masuk jurusan ini, terutama di tahun pertama ya, di TPB yang bakal aku bahas. Kalau misalnya di Arsi dan Plano itu pasti bakal ada dasar-dasar ilmu yang diajarin ketika kalian masih di TPB melalui mata kuliah yang namanya DPP, Dasar-Dasar Perencanaan dan Perancangan, sama satu lagi namanya Tekpres atau Teknik Presentasi dan Komunikasi. Nah, DPP ini diajarin di semester 1, sedangkan Tekpres ada di semester 2. Nah, kalau misalnya di Arsi, itu kalian bakal diajarin dari dasar banget. Dari awal cara pegang pensil, sama cara bikin garis, cara ngarsir, sampai akhirnya kalian bisa bikin tampak depan, belakang, kanan, kiri dari suatu bangunan. Terus perspektif itu dari satu bangunan, sampai tugas akhirnya itu biasanya bakal bikin maket atau tiruan bangunan yang tiap angkatannya beda-beda sih. Waktu itu angkatanku dapetnya bikin maket bangunan-bangunan atau gedung yang ada di TB. Terus kalau misalnya Plano, biasanya bakal disuruh survei ini per kelompok gitu kan. Nanti kalian disuruh milih kawasan sendiri, terus kalian kesana cari masalah apa yang ada dari pengamatan yang kalian lakukan, terus kalian rumusin apa sih gap antara yang seharusnya ada atau keadaan ideal, misalnya dari undang-undang atau dari referensi-referensi lainnya, dengan keadaan existing yang ada sekarang gitu. Jadi gap ini tuh kira-kira bisa diatasi dengan cara apa, solusi apa yang paling tepat dan sesuai buat daerah itu, buat mengatasi gap atau masalah yang ada ini. Terus biasanya di akhir semester itu bakal ada jalan-jalan nih dulu ya kalau offline gitu. Jalan-jalan ini bisa ke tempat-tempat yang berhubungan sama SAPPK sih biasanya. Waktu itu angkatanku jalan-jalannya ke Alam Sutra atau ke Agung Podomoro atau misalnya ke Bandara Kertajati, itu buat angkatan di atasku. Intinya di jalan-jalan ini kalian bakal belajar lah gitu tentang pembangunan di
berbagai daerah di Indonesia, biasanya yang dekat-dekat Jawa Barat gitu, itu gimana sih gitu. Terus pengembang itu bekerjanya dengan cara gimana sih, dan produknya seperti apa gitu, misalnya di perusahaan-perusahaan yang udah aku sebutin tadi. Jadi intinya gitu sih. Kalau misalnya di web, kalau misalnya di RC itu bakal diajarin dari awal banget, itu nggak bakal ada di jurusan-jurusan lain. Terus kalau misalnya tech press, kalian diajarin dari nyari masalahnya, dari surveinya, terus kalian ngolah datanya, itu tuh paling cocok pakai apa sih. Dan nggak sampai situ, kalian juga bakal diajarin buat presentasi ini langsung ke klien gitu lah istilahnya, walaupun itu istilah ke dosen ya, gimana sih cara presentasi yang baik gitu, bikin bahan presentasi maupun penyampaian presentasi yang bagus itu seperti apa gitu, baik dari lisannya maupun dari materinya. Terus di akhir bakal ada jalan-jalan ke tempat-tempat sekitar Jawa Barat biasanya yang dipilih buat ekskursi sekaligus belajar dikit-dikit kayak gitu. Nah selanjutnya kita bakal bahas gimana sih cara menyesuaikan diri ataupun bertahan di fakultas, khususnya di SPPK. Pertama aku bakal bahas buat matkul-matkul bukan matkul pengenalan jurusan kayak DPP atau Tekpres ya. Yang pertama itu masalah ujian dan masalah menjelang ujian. Yang namanya di ITB itu yang paling mendebarkan adalah UTS pertama atau UTS 1. Pertama kali untuk kalian TPB. Nah, cara supaya kalian tidak terhantam terlalu kelas di UTS ini adalah yang penting belajar. Walaupun misalnya teman kalian terlihat tidak belajar, ataupun misalnya teman kalian bilang mereka nggak belajar, kalian harus tetap belajar gitu, karena cuma kalian yang tahu di mana batasan sebenarnya dan kemampuan sebenarnya dari diri kalian masing-masing. Jadi tetap belajar. Terus yang kedua, kalau misalnya nanti UTS ternyata nilainya tidak sesuai dengan harapan gitu, kaget boleh, sedih boleh, tapi cukup diterima dan diiyakan aja gitu. Oh nilai aku segini, jadi kalau misalnya kalian gak puas dengan nilai itu, berarti di semester depannya lagi harus belajar dengan jauh lebih keras gitu. Jadi jangan terpuruk karena nilai UTS yang mungkin mengagetkan buat pertama kalinya, karena banyak sih kejadian di ITB gitu kaget dengan nilai UTS pertama. Jadi jangan sampai itu jadi momentum kalian buat turun, tapi jadikan itu momentum kalian buat naik dan terus berkembang lah di ITB gitu ya, di sisi nilai. Terus yang kedua, memasuki semester 2 biasanya ini mulai hektik, jadi usahakan selalu nyicil tugas setiap hari. Kalau nggak setiap hari, intinya jangan deadline, itu no banget ya. Terutama kalian pas udah dapat tugas-tugas Tekpres yang itu biasanya makan waktu lumayan banyak, jangan sampai kalian benar-benar tercampur aduk antara satu tugas dengan tugas lainnya dan akhirnya nggak ada yang bisa beres dengan maksimal. Atur waktu dengan baik, selesaikan tugas dan jangan deadline. Terus nanti ketika ada pengumpulan karya, karena bakal sering banget ada pengumpulan karya ataupun presentasi dan sebagainya, biasanya media-media hasil kerjaan kalian itu ditampilkan gitu. Jangan lihat punya teman sebelum hari pengumpulan, karena itu bisa bikin antara minder atau kalian terlalu sombong, jadi akhirnya persiapan kalian gak bagus. Intinya fokus sama punya kalian, persiapkan diri sebaik mungkin. Terus semua orang punya garis tata yang berbeda, baik dari sisi menggambarnya di RC ataupun presentasinya di Tekpres. Jadi jangan minder, tetap berusaha, pokoknya kasih yang terbaik dan jangan terlalu terbawa emosi melihat punya orang yang entah terlalu bagus, entah yang terlalu gimana gitu. Intinya kayak gitu sih, fokus ke perkembangan diri kalian sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa alumni hebat dan terkenal dari SPPK nih. Nah, mungkin beberapa dari kalian pasti tahu minimal satu dari orang-orang yang bakal aku sebutin di sini. Yang pertama ada Bapak Ridwan Kamil, yang kedua ada Muzamil Hasbulah, yang ketiga ada Ciputra, kemudian ada Betty Alissyahbana, dan yang terakhir ada YB Bangunwijaya. Seenggaknya satu dari nama-nama itu pasti kalian udah pernah dengar dan tahu orangnya. Semoga kalau misalnya nanti kalian masuk ke SPPK, entah masuk RC ataupun Plano, kalian bisa meneruskan jejak-jejak hebat dari orang-orang tadi ya. Oke, kemudian kita bakal bahas beberapa asumsi atau keunikan yang ada di SPPK. Yang pertama, itu biasanya anak-anaknya pada punya second account yang isinya, misalnya yang mau ke RC biasanya itu biasanya punya second account yang isinya karya-karya mereka, misalnya gambar, lukisan, dan sebagainya gitu, buat semacam portofolio atau ya hobi yang diperlihatkan dan dipajang di Instagram salah satunya. Kalau misalnya yang masuk Plano, biasanya pada punya akun Medium sebelum disuruh. Biasanya di jurusan bakal disuruh bikin akun Medium buat nulis-nulis opini dan sebagainya, tapi biasanya mau masuk Plano udah punya akun Medium duluan dan udah ada isinya yang biasanya menanggapi
entah isu-isu yang ada ataupun kebijakan pemerintah yang baru turun, misalnya Cipta Kerja, RUU PKS dan sebagainya gitu. Karena biasanya anak-anaknya suka berpendapat. Terus yang kedua, pada banyak mahasiswa yang masih ragu masuk ke jurusan arsi atau plano ketika di TPB, tapi ketika kalian udah melewati fakultas pres di semester 2, keraguan ini sebagian besar dapat aku pastikan terjawab gitu, karena diliatin banget gimana sih rasanya kuliah di arsi dan gimana sih rasanya kuliah di plano. Kemudian yang selanjutnya nih, matkul yang paling dipertanyakan keberadaannya di SPPK itu adalah kimia gitu, karena di arsi nggak kepake, di plano juga setahu aku nggak kepake. Salah satu alasannya yang aku tahu itu adalah kimia ini butuh buat akreditasi fakultas, karena untuk SPPK mau ikut salah satu akreditasi internasional dan salah satu syaratnya harus mencakup mata kuliah dasar yaitu kimia, di samping fisika, kalkulus, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini fakta yang cukup mengembirakan, di STPPK ini Mafiki-nya rata-rata adalah Mafiki B. Jadi di TB itu ada dua Mafiki A dan Mafiki B. Intinya Mafiki B ini relatif lebih mudah lah daripada Mafiki A, tapi nanti perbedaan lebih lengkapnya kan tahu ketika udah masuk kuliah mungkin ya. Nah, di SPPK semuanya itu B kecuali kalkulus. Jadi fisika kalian B, kimia kalian kimia B, tapi kalkulusnya kalkulus A. Jadi semoga itu memudahkan kalian biar beban belajar di TPB-nya nggak terlalu berat kayak gitu. Oke, sedikit tambahan dari aku mau ngasih gambaran tugas apa sih yang aku dapatkan setelah berkuliah 1 semester ini di jurusan di TPK. Yang pertama, ada tugas paper dari mata kuliah aku yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi ininya kalian bikin paper atau penelitian kecil tentang apapun topik lingkungan, misalnya tentang analisis dampak lingkungan, tentang gaya hidup berkelanjutan dan sebagainya. Kemudian ada matkul yang berhubungan dengan statistika. Ini kalian menganalisis data kependudukan atau misalnya data perencanaan, data pembangunan secara sederhana. Misalnya apakah ada hubungan antara peningkatan panjang jalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota Pekanbaru gitu misalnya. Terus ada lagi tugas aku yang disuruh bikin peta. Jadi nanti ketika kalian kuliah di jurusan bakal diajarin beberapa aplikasi analisis spasial, salah satunya adalah ArcGIS ataupun QGIS atau yang mirip-mirip itulah. Jadi tugasnya disuruh bikin peta yang daerahnya udah ditentuin. Jadi nanti kalian analisis, temanya kalian tentuin sendiri, nanti keluarannya berupa peta, poster gitu. Terus ada juga mata kuliah yang berhubungan dengan geologi. Jadi ada mata kuliah tambahan itu disuruh analisis tentang suatu wilayah, nanti dipilihin juga, nanti kalian analisis potensi sumber dayanya, potensi bencananya, dan kira-kira gambaran kedepannya harus diolah seperti apa. Nah, ini contoh tugas aku yang buat paper lingkungan. Oke, ini tugas aku yang buat mata kuliah statistika. Oke, ini masih berupa paper. Terus ini ada tugas aku tentang yang bikin peta berupa poster juga. Terus yang terakhir ini ada satu contoh punya teman aku sih, ini tugas tekper mereka waktu masih TPB. Jadi posternya bentuknya kayak gini ya, kayak gitu. Oke, sekian dari aku, terima kasih semuanya.